Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Deski. Aku mahasiswi dari STI Tatawin Semarang. Sekarang aku akan menjelaskan mengenai forecasting. So, jangan kemana-mana ya, stay tune. Forecasting atau perkiraan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meramalkan atau memprediksi segala hal yang terkait dengan produksi, penawaran, permintaan, dan penggunaan teknologi dalam sebuah industri atau usaha. Perkiraan ini pada akhirnya akan digunakan oleh perusahaan maupun pihak manajemen operasional untuk membuat perencanaan terkait kegiatan usaha dalam beberapa periode tertentu. Tujuan forecasting sendiri adalah yang pertama, yaitu mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa lalu, serta melihat sejauh mana pengaruh di masa datang. Yang kedua yaitu perkiraan diperlukan karena adanya time lag and delay antara saat suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. Dan yang terakhir yaitu perkiraan merupakan dasar penyusunan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Perkiraan atau forecasting dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, perkiraan berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu, forecasting dapat dibagi menjadi 3 jenis lagi, yaitu perkiraan jangka panjang, mencakup waktu lebih dari 18 bulan. Misalnya perkiraan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan lead bank atau penelitian dan pengembangan. Yang selanjutnya yaitu perkiraan jangka menengah, mencakup waktu antara 3-18 bulan. Misalnya perkiraan perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Dan yang terakhir perkiraan jangka pendek, mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya perkiraan yang berhubungan dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Jenis yang kedua adalah perkiraan berdasarkan fungsi dan perencanaan operasi masa depan. Berdasarkan fungsi dan perencanaan operasi di masa depan, perkiraan atau forecasting dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama perkiraan ekonomi atau economic forecast, menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua yaitu perkiraan teknologi atau teknologi forecast, memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan yang baru. Dan yang terakhir adalah perkiraan permintaan atau demand forecast, proyeksi permintaan untuk produk dan layanan suatu perusahaan. Perkiraan ini juga disebut perkiraan penjualan yang mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan dan menjadi input bagi perencanaan keuangan, pemasaran, serta sumber daya manusia. Jenis forecasting yang selanjutnya adalah perkiraan berdasarkan jenis data yang disusun. Berdasarkan jenis data perkiraan yang disusun, perkiraan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu perkiraan kualitatif yang didasarkan atas data kualitatif pada masa lalu. Hasil prediksi yang dibuat sangat tergantung pada orang yang menyusunnya. Biasanya perkiraan ini didasarkan atas hasil penyelidikan seperti pendapat salesman, pendapat sales manager, pendapat para ahli, dan survei konsumen. Dan yang kedua yaitu perkiraan kuantitatif, yaitu perkiraan yang didasarkan atas data penjualan pada masa lalu. Hasil perkiraan yang dibuat sangat tergantung pada metode yang digunakan dalam perkiraan tersebut. Penggunaan metode yang berada akan diperoleh hasil yang berbeda pula. Jenis forecasting yang terakhir yaitu adalah berdasarkan sifat penyusunannya. Berdasarkan sifat penyusunannya, perkiraan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu
Yang pertama, perkiraan subjektif, yang didasarkan atas perasaan atau intuisi dari orang yang menyusunnya. Dan yang terakhir yaitu perkiraan objektif, didasarkan atas data yang relevan pada masa lalu dengan menggunakan teknik-teknik dan metode-metode dalam penganalisisan data tersebut. Nah, sampai di sini dulu ya penjelasan aku mengenai forecasting ini. Sampai jumpa.